Lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri. Oke, di sini kita akan perhatikan ya untuk gold ini karena ini video weekly ya seperti biasa. Kita akan lihat dulu mengenai COT data record ya sama open interest data ya, terutama untuk COT data reportnya di sini ya. Kemudian nanti kita juga akan lihat news untuk 1 minggu ke depan gitu. Berhubung kalau kita perhatikan ini juga udah akhir bulan ya, di tanggal 28 Agustus Senin nanti sampai tanggal 31 Agustus. Jadi kemungkinan besar akan ada beberapa news penting yang disampaikan di akhir bulan ini, dan ada news penting ditunggu di awal bulan untuk bulan September nanti gitu. Nah, terutama untuk minggu ini ya, di tanggal 28 sampai tanggal 1 September yaitu ada NFP gitu. Itu yang harus kita perhatikan untuk big newsnya hari ini, minggu ini. Jadi memang pergerakan untuk si gold ini ya pada saat kalian open posisi itu harus lebih berhati-hati ya, seperti biasa gitu. Kalau setiap akhir bulan saya akan selalu main aman gitu ya, atau bahasa itu lebih restret lah gitu. Kita akan lihat dulu mengenai COT data reportnya ya. Jadi untuk COT ini kan dia itu bisa dikatakan setiap minggu ya, setiap Sabtu untuk update-nya gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan untuk yang update minggu kemarin ya, itu kan kalau kita lihat memang untuk long position ya itu agak berbeda gitu. Kenapa saya bilang agak berbeda? Karena posisi dia itu ini adalah minusnya cuma 1439 gitu. Sedangkan untuk 2 minggu ke belakang itu kayak di tanggal 8 Agustus ya, ini minus 9200 ya. Kemudian di tanggal 1 Agustus itu 8000, dan minggu terakhir itu minggu ketiga ya, atau minggu ketiga ke belakang lagi itu sekitar 15.000 gitu. Jadi rata-rata tuh di atas 5.000 gitu. Kemudian kalau untuk minggu kemarin tuh yang pas 1943 ya, ini itu tuh dia cukup rendah ya, bahkan ini angka yang sangat kecil kalau kita bandingkan dengan penurunan minggu yang 3 minggu ke belakangnya gitu. Dan itu shortnya ini 27.000 ya. Kemudian kalau kita lihat secara technically memang untuk minggu kemarin dia itu naik karena memang posisinya itu adalah buyernya ini itu yang keluar sedikit gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini untuk yang minggu ini di update tanggal 22 Agustus ya 2023, atau diterbitkannya itu di tanggal 26 Agustus. Nah, ini kalau kita lihat memang ada sedikit perubahan data ya. Kalau kita lihat dari chartnya pun untuk longnya itu minus 8.000, jadi balik normal lagi kalau kita lihat. Lalu untuk shortnya ini dia surplus 12.000, artinya kalau dari COT data sendiri pun sentimennya ini masih biris gitu. Kemudian kalau kita lihat dari data yang ada dari chartnya ini ya, dari chartnya itu dia udah mulai menurunkan COT-nya itu, longnya itu dari sini tanggal 25, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Lalu mereka menaikkan angka shortnya atau menambah ya posisi short itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi shortnya ini kalau kita lihat makin tinggi, sedangkan untuk longnya ini semakin rendah ya untuk posisi grafisnya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat pernah nggak sih shortnya ini kan udah mau ketemu nih ya, antara short sama long ini kan posisi grafiknya sudah mau imbang-imbang. Artinya yang nge-sell ini ya, atau yang posisi sell ini semakin banyak akumulasinya, dan akumulasi untuk lepas buy itu juga semakin banyak gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari history range ya, kita coba cek dari 1 tahun lalu untuk 1 tahun ke belakang, ini pernah ya kalau kita lihat ya. Jadi si sellnya ini atau si short positionnya ini itu pernah berada di atas gitu, di atas yang grafik birunya gitu. Oke. Lalu kalau kita lihat lagi untuk tanggal 22 Agustus ya, 22 Agustus tahun 2022, Oktober tahun 2022 ya. Ini 2 bulan ini kalau kita perhatikan ya, memang lebih banyak orang sell si gold ini memang untuk nge-buy gitu. Lalu kalau kita lihat lagi ya, untuk posisi shortnya ini ya paling tinggi itu ada di 120 ya, ada di 120, sedangkan untuk saat ini pun masih di kisaran di bawah 100 gitu, atau di 70-an nah, kalau kita lihat di sini ya.
berarti kan paling tingginya dia ada di sini 100 sampai 120 ya di sini gitu. Artinya si shortnya ini masih potensi untuk naik lagi gitu ke angka 100 ini. Kemudian kalau untuk yang longnya ini ya, kemarin terakhir terendah itu ada di sini, kurang lebih di bawah 80-an atau harga di sini kalau kita lihat yang 50 70 lah ya, 70-an gitu. Berarti dia masih ada potensi untuk turun lagi ya, untuk turun lagi ke area sini gitu. Oke, di 70-an gitu. Ini kan position ya. Kalau ini net position gitu. Net positionnya ini kalau kita perhatikan, kalau untuk yang longnya itu paling rendahnya di 50 ke bawah ya, atau 40-an. Sedangkan kalau untuk yang merahnya ini paling tinggi itu di 100 gitu untuk net positionnya gitu. Artinya dia masih potensi untuk naik lagi, dan yang longnya ini masih ada potensi untuk turun lagi di bawah angka 50 ini gitu. Oke, jadi ini adalah histori dari COT-nya kalau kita perhatikan. Cuma kalau kita lihat memang ya ini lebih banyak seller buyernya, tapi untuk saat ini pun kalau kita lihat dia mau mulai mengimbangi lagi nih untuk antara buyer dan sellernya sendiri gitu. Ini kan dari bank reportnya gitu, manage money gitu. Jadi kalau kita perhatikan untuk minggu ini sebenarnya masih kondisi biris ya, karena short itu masih surplus 12.000, sedangkan untuk longnya ini minus 8.000 gitu. Nah kalau gini kan kita lebih clear ya lihat datanya gitu. Sedangkan kalau untuk minggu kemarin kan saya ada katakan hati-hati nih gitu. Kenapa? Karena longnya ini minusnya kok kecil gitu loh, 1.400 gitu. Jadi secara data pun sebenarnya kalau kita lihat dari data angkanya, si long ini bullish gitu. Kan saya udah katakan tuh untuk minggu kemarin gitu kan, hati-hati aja gitu. Sedangkan ditambah lagi si gold itu kan kemarin itu ada di 1885 1900 ya, atau 1880 ya, itu kan udah mendekatin area supportnya gitu. Jadi kalau kita lihat memang buyer ini yang hold atau yang sell, yang keluar dari posisi buy-nya itu sedikit, karena mereka lihat itu udah di posisi supportnya gitu, kemungkinan besar begitu. Jadi kalau kita lihat memang membuat si gold ini naik karena si buyer ini keluar sedikit ya, walaupun shortnya banyak. Nah shortnya ini saya takutnya akan ditimpahkan ke minggu ini gitu, jadi 12 plus 27 gitu. Jadi atau bahasa itu yang 27 kemarin dia nunggu dulu ya untuk nge-sell di atasnya lagi gitu, untuk nambahin posisi yang 12 ini gitu. Jadi sentimennya kalau kita perhatikan memang masih biris. Lalu ini untuk COT-nya ya, berarti ini COT-nya masih biris juga. Kemudian kita lihat lagi untuk si XAUUSD ini ya, kan kalau kita kan lihatnya dari COT. Nah COT ini sebenarnya adalah indikator gitu, indikator untuk apa? Indikator dari sentimen pasar gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang akurasinya itu 80% gitu, artinya tidak 100%. Tetap kita masih bisa gunakan ya si COT ini sebagai sentimen utama kita dalam melihat posisi si gold ini ke depan itu bagaimana gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi untuk si gold ini ya secara weekly. Oke, kita lihat dulu untuk weekly-nya. Untuk weekly ya dari technical analysis, kalau kita perhatikan itu masih downtrend juga untuk weekly-nya ya. Jadi si weekly ini masih pure untuk downtrend dengan area support yaitu kurang lebih di area 1879. Kemudian ini 1879 itu adalah support dari volume ya, jadi bukan support dari technical-nya gitu. Ini support dari volume. Kemudian kalau kita perhatikan support terdekatnya itu kan di 1885 gitu ya, yang buat si weekly ini pullback gitu kan. Nah untuk saat ini pun dia berada di area resisten weekly ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini resisten weekly-nya itu kurang lebih di harga 1919 gitu. Jadi 1919 ini adalah resisten weekly yang belum bisa ditembus sama si gold itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan memang secara weekly itu dia masih downtrend, jadi trennya itu masih turun ya untuk weekly-nya. Ditambah lagi ya untuk saat ini ya si COT-nya juga masih minus, jadi kemungkinan besar potensi turunnya tuh
masih ada gitu untuk si XAUUSD-nya gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk next support dari weekly ini sendiri ya, itu ada di 1810. Nah, ini support weekly-nya. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi, ini kan weekly. Nah, yang saya mau bahas sedikit itu adalah mengenai bulanan atau candle bulanan yang di sini gitu. Jadi kalau kita lihat berdasarkan dengan candle bulanan ini, si gold ini ya kalau udah mencapai area 1900 ya 19080 ya sini 1980, dia itu kan hampir bisa dikatakan belum ada nih candlestick yang bisa close ya bodinya di atas 2000 gitu. Nah, dari histori yang ada dari tahun 2020 itu selalu dia turun lagi. Ya berarti selama dia belum bisa break dari 1980 ini, 1980 kan area key resistannya ya. Ini 1980 gitu. Ini dia belum bisa tembus nih. Jadi secara histori dari tahun 2020 pun ya atau 3 tahun ke belakang ya kita lihat di sini itu tuh dia turun lagi ya kurang lebih masih bisa turun untuk ke area support monthly-nya itu di 1810 ya. Jadi 1810 itu adalah monthly supportnya dia. Jadi yang harus kita perhatikan di 1810 ini adalah si engulfing pattern yang terbentuk di monthly-nya. Nah, ini engulfing pattern gitu. Jadi selama dia masih di area ini sebenarnya itu dia masih dalam posisi uptrend kalau untuk monthly gitu. Tapi kalau di weekly-nya dia udah downtrend gitu. Nah, kalau di sini di monthly-nya itu dia masih kategori uptrend. Kenapa? Karena kalau di monthly ini ya, kalau dia mau berubah jadi downtrend, nah ini kalau dia mau berubah jadi downtrend itu minimal sekali dia harus break dari 1631 ini gitu. Itu kan hal yang cukup mustahil ya, walaupun bisa dikatakan tidak ada yang mustahil di dalam market ini gitu ya. To be honest, ini dia harus break dari 1620 ini baru bisa dikatakan downtrend kalau monthly gitu. Ini kalau kita bicara long termnya ya. Kemudian ini kalau kita lihat lagi, artinya untuk support terdekat dari bulanan ini ada di 1810 gitu. Dan kalau kita lihat dari technical yang sebelumnya selama dia belum bisa break 2000 itu dia masih main di angka 1980 sampai ke 1910 gitu. Kemudian ini kan untuk monthly, artinya ini untuk big view-nya dia gitu. Nah, ini kalau candle bulanan yang bulan Agustus ini itu bisa close di bawah candle sideways yang ada di sini 2 minggu lalu, 2 minggu lalu ya di tanggal 1 Juni sama 3 Juli ya. Di 2 bulan lalu, sorry. Itu dia bisa menunjukkan penurunan kurang lebih sampai ke support terkuatnya itu di 1810 gitu. Kalau bisa close di bawah candle dua candle bulan kemarin gitu. Ini kan berarti 2 candle bulan kemarin itu kan di bawah 1920 ya. 1920 ke bawah itu dia masih bisa menunjukkan penurunannya gitu. Tapi kalau dia berhasil close ya di atas 1920 secara bulanan, itu dia akan retest kembali ke 1980. Itu masih possible untuk si gold ini sendiri gitu. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi tadi kan kita ke monthly ya, ini kita balik ke weekly. Jadi weekly itu masih downtrend juga ya untuk si gold ini. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini di 4 jam ya. Ya kalau kita lihat untuk 4 jam ini adalah mapping kita yang akan kita pakai nih gitu. Kemudian kita lihat dulu, kita review dulu untuk mapping yang sebelumnya gitu di video sebelumnya. Nah, ini untuk mapping intraday yang akan saya pakai juga. Jadi kedua mapping ini berfungsi ya. Nah, kalau yang ini itu mapping intraday yang bisa kita pakai di time frame 1 jam atau 30 menit gitu. Kalau kita lihat kan ini dia masih dalam kondisi sideways ya untuk si gold ini. Masih kondisi sideways. Kemudian malamnya itu dia berhasil ngebreak nih. Ngebreak dari 1910 atau 1912 gitu ya, dia berhasil ngebreak dari area ini. Kemudian dia pullback lagi ya ke area 1904. Lalu dari sini kalau kita lihat untuk 4 jamnya ini itu 1 jamnya ini itu masih ada trend line. Nah, trend line ini masih cukup kuat dipertahankan sama si gold ini sendiri ya. Ini jadi selama dia belum bisa break ya dari 1922 dari area ini,
itu kita masih bisa cari posisi untuk sell gitu. Selama dia belum bisa break dari 1920, 1922, ini kita masih bisa cari posisi sell di area ini dengan target di 1912 sampai 1910 sebagai target utama kita. Nanti terendahnya itu baru masuk lagi ke 1900 gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, begitu dia bisa break dari trend ini kan berarti kurang lebih dia break dari 1910 dulu nantinya ya. Karena kan dia butuh waktu nih. Ya, dia butuh waktu untuk nge-break dulu dari sini. Nah, kemungkinan besar itu dia nge-break itu di 1908 gitu. 1908 di break, dia balik ke 1900 atau 1904, baru pullback lagi ke 1910, nanti dia baru lanjut turun ke 1896, 1894 sampai terendahnya itu balik lagi ke 1885 gitu. Itu kalau dari si gold itu sendiri. Jadi kalau untuk trend line ya, untuk 1 jam ini itu dia masih uptrend gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk yang 4 jamnya. Nah, nih untuk 4 jam ini ya, si gold ini sendiri itu masih berada dalam fase konsolidasi downtrend gitu. Kenapa kita lihat masih downtrend? Karena posisinya si gold ini sendiri itu belum bisa break dari belum nyampe sih lebih tepatnya ya, belum sampai di 61.8 sama 50. Jadi ini adalah area golden ratio dari si gold itu sendiri gitu. Golden ratio ini 50 sama 61.8 itu kurang lebih di harga 1936 sampai 1948 gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk si gold ini sendiri saat ini kan dia di 1922 gitu, yang tadi saya katakan gitu. Berarti 1922 sampai 1924, kalau kita mau nge-sell di area 1922, berarti minimal SL kita itu harus di atas 1924 ini gitu, di atas 38.2 gitu ya. Jadi ini kita tarik Fibo ya, tarik Fibo kita itu dimulai dari atas ini, dari awal mulai tren ya, sampai ke awal tren, atau sampai ke akhir tren di sini di 1885.43 gitu. Jadi kalau kalian tarik Fibo pun itu harus menyesuaikan dengan tren yang ingin kalian ukur gitu. Karena Fibo retracement ini berpotensi atau memang digunakan fungsinya untuk mengukur potensi harganya itu kira-kira pullbacknya di mana sih gitu. Jadi kita bisa nih punya pandangan atau kita punya SNR yang kira-kira nantinya bisa dijadikan sebagai open posisi kita gitu. Nah, jadi si 4 jam ini bisa dikatakan uptrend ya, dengan catatan dia berhasil break dari si 61.8 ini gitu ya. Dengan target harga kalau dia bisa break sini berarti kita ambil ancang-ancang buy, berarti di atas 1950 ya, dengan target harga 1965 kembali sampai 1987 di sini. Nah, tapi kalau dia belum bisa ya, kalau dia belum bisa break dari 1950 ini 1936 atau 1950, berarti di sini bisa jadi best selling zone kita ya, dengan target harga itu 1924 kembali sampai terendahnya itu dia balik lagi ke 1885 gitu. Jadi nanti potensinya itu seperti ini skenarionya gitu. Ini kalau kita ngomong skenario secara long term kan. Kalau misalkan worst case nya si gold ini naik lagi di minggu depan gitu. Tapi selama dia belum bisa naik sih ya, sebenarnya di 1922 ya, dengan SL di atas 1924 itu udah cukup maksudnya best selling point juga sih gitu. Walaupun memang secara resiko ya itu cukup besar. Kenapa saya bilang resiko cukup besar untuk ambil posisi di minggu depan? Karena posisinya minggu depan itu kan ya seperti saya bilang ya, itu udah akhir bulan ya, ditambah lagi pastinya banyak laporan-laporan yang akan ditunggu di minggu depan atau di awal bulan nanti gitu. Nah, kita lihat lagi nih untuk minggu terakhir ini ya, sama minggu awal itu kan di hari Jumat ya. Nah, ini kalau kita lihat itu ada beberapa event di tanggal 29 Agustus yaitu di hari Selasa ya. Itu ada job opening ya. Di sini ada job opening untuk USD jam 9 malam. Kemudian ada lagi kalau kita lihat ya, itu di tanggal 30 Agustus ya, di hari Rabu
itu ada GDP US ya. Jadi minggu ini ada GDP USD gitu, sama ADP ya, ada ADP non-farm employment, artinya minggu ini itu ada NFP gitu ya. Kalau GDP-nya sih memang jelek ya, kalau kita lihat 324 turun ke 195 gitu, artinya kan ini minus potensinya untuk si gold ya kan. Kemudian ada GDP juga, GDP-nya itu naik ya, ini cukup bagus ya, dari 2.0 ke 2.4 ya, ini surplus untuk DXY gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi ada nih yang oil punya, kemudian inventory oil ini ya ada penambahan koreksi sedikit dari 6.000 minus jadi surplus minus 2.900 ya, artinya ada stok oil nih gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi di ini kan hari Rabu ya, ini hari Kamis. Kalau untuk hari Kamis di tanggal 31 Agustus itu ada PCI ya, PCI monthly sama yearly ya. Ini ada PCI juga di jam 19.30. Nah, ini report penting semua ya. Oke, ini untuk USD. Kemudian di hari Jumat, yang tadi Kamis kan. Di hari Jumat itu biasa ya, kita ada NFP sebagai special guest kita di sini ya. Ada NFP itu di jam 19.30 ya, ini NFP-nya. Kemudian ada laporan pekerjaan juga ya, tadi kita lihat ini average hours earning ya, ini pendapatan rata-rata ya per jam dari pekerja itu sendiri ya. Kalau kita lihat dari NFP-nya sendiri sih itu dari 187 ke 170 gitu. Nah, ini kalau kita lihat juga minus untuk si DXY gitu, ini minus untuk DXY, jadi ADP-nya minus, NFP juga minus gitu. Nah, ini kalau kita lihat sih memang kurang bagus sih. Paling yang bisa mendukung ya untuk kenaikan DXY itu cuma dari GDP-nya aja nih, yang per kuartal ini, kuartal 2, Q2 dari 2.0 naik ke 2.4 gitu. Ya, paling GDP-nya bisa ngebantu si DXY naik. Kalau dari laporan dari ketenaga kerjaan memang cukup buruk ya, penurunannya cukup drastis gitu. Oke, itu untuk news minggu depan. Makanya kalau untuk minggu depan mulai dari hari Selasa sih ya, mulai dari hari Selasa ini di tanggal 29 Agustus itu kita udah mulai harus berhati-hati gitu. Jadi kita bisa trade dengan agak santai itu di hari Senin nanti di tanggal 28. Selebihnya kita harus lebih berhati-hati lagi, karena memang pastinya si DXY ini akan cenderung sideways, dan gold ini nantinya akan memiliki tingkat volatilitas yang lebih tinggi dari biasanya gitu teman-teman. Jadi memang harus berhati-hati. Jadi kita siapin dulu aja skenario-nya ya gitu. Kalau skenario-nya sebelum bisa break dari 1922 ya, atau kita masih bisa sell dengan SL di atas 1924. Kemudian ya next selling point lagi itu ada di 1936 sampai 1948 gitu. Jadi ini kan cukup besar nih areanya. Nah, ini nanti kita pecah aja ya. Nanti akan kita pecah untuk jadi dua zona ya, supaya kita bisa lihat untuk lebih akuratnya itu nge-sell di mana gitu. Ini kan jadi satu zona 4 jam gitu ya. Biasa untuk karakter swing pun ini masuk, tapi kalau untuk intraday ini terlalu besar bagi saya gitu. Kalau untuk intraday untuk saat ini masih bisa kalian perhatikan untuk level 1922 ya sampai 1920 ya. Kemudian ini untuk selling point. Kalau untuk buy pointnya itu masih di 1900 ya sama 1904 gitu. Nanti next buy pointnya lagi itu kurang lebih ya, kalau kita lihat di sini itu di 19 ini enggak ya, ini saya nggak mau main di 1896 lagi gitu. Tapi saya mau main di 1894 ke 1890 ya di sini. Nah, ini next buy zone ya, 1894 1890. Nah, di sini ini next buy zone ya gitu. Jadi buy zone pertama, kedua, yang ini ketiga ya 1885 gitu ya. Jadi ini high risk, medium risk, ini low risk gitu. Kemudian kalau untuk selling point ini high risk ya itu di 1920, 1922. Kalau untuk medium risk 1930, 1932, dan next
ya itu ada di 19 berapa? Sorry, untuk 1930 ini kayak kita mau ganti ya, saya mau sesuaikan dengan area ini aja ya, area 50 nya dia itu kurang lebih di 1936 gitu. Jadi kita ambil 1934 aja, 1934 mungkin 1934 di sini. Oke, kemudian 19, nah ini lebih cocok, 1934 1938. Nah ini selling pointnya baru gitu. Lalu bang, kalau misalkan mau ngambil di 1930 boleh nggak sih gitu? Sebenarnya boleh aja kalau kalian mau ngambil 1930, cuma ini agak short aja ya. Bukan berarti kalau kita skip gini dia nggak punya resisten, tetap punya resisten di 1930. Cuma memang untuk area ini itu cukup short aja gitu ya, untuk area 1930 nya. Karena kalau mau amannya kalian bisa ambil di 1934 sampai 1938 gitu. Nanti next selling pointnya lagi itu baru ada di 1944 ya, di bagian atas ini 1944 sampai 1947 gitu. Ini kalau kita lihat untuk area Fibo yang kita pecah tadi gitu. Yang tadi ada Fibo kan. Nah, ini kita pecah nih areanya jadi dua area. Dari 1936 ke 1948 kan. Nah, ini kita pecah jadi dua zona gitu untuk Fibo-nya. Jadi dapatnya di 1934, 1938, kemudian ada lagi di 1944 ke 1947 gitu. Oke. Itu untuk area-area Fibo-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya dari open interest data. Nah, ini kan kita belum lihat open interest data nih. Nah, untuk open interest data ini itu dari area 1925 sampai 1935 ini adalah area resisten yang sempat kita bahas di video sebelumnya juga ya. Karena ini punya area order yang cukup numpuk ya, di atas 1000 semua nih rata-rata. Jadi ini multiple resisten bisa dikatakan gitu, dari 1925 sampai 1935 100 pip gitu ya. Maka dari itu mulai dari 1925 ya sebenarnya kita udah bisa ambil sell. Cuma tadi kan kalau kita lihat kan kita dari 1922 ya. Oke, berarti kita ambil nanti kurang lebih dari 1934 nya aja gitu. Ya untuk aman ya 1934 supaya si order yang di sini itu habis dulu gitu. 1925 1930 itu habis dulu. Baru kita nanti ambil di akhir yaitu 1935. Berarti kalau 1935 itu kita nanti dapatnya kurang lebih di sini 1934 ke 1938. Jadi ini best selling pointnya ya. Itu ada di sini. Kita tandain warnanya. Kita bedain dikit ya warnanya ya. Oke, kita kasih warna biru. Oh, sorry. Malah itunya biru. Ini ya. Nah, ini. Oke, ini kita kasih warna biru supaya ini bisa jadi area best selling point kita ya, 34 38. Kalau dari itu COT open interest data pun dia itu masih jadi area resisten paling terakhir ya, akumulasi paling terakhir gitu. Jadi kita awal nanti ya saya akan looking for sell dulu di 1922 ini ya. 1922 akan looking for sell, coba akan lihat ya dengan SL di atas 181924 gitu. Tapi kita akan tunggu konfirmasi di hari Senin nanti itu bagaimana gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk si gold hari ini ya. Dan terutama untuk Senin nanti memang videonya agak panjang ya, tapi saya harap video ini dapat membantu kalian ya dengan menambah ya sudut pandang kalian untuk analisa di gold ini sendiri ya. Dan mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau misalkan ada yang kurang, ataupun bagi kalian ini cukup kurang bagus ya, itu saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk kalian sudah nonton, dan silakan kalian sesuaikan dengan pandangan kalian masing-masing gitu. Karena ini jujur ini pandangan saya murni yang saya bagikan kepada kalian gitu. Jadi kalau ada perbedaan saya mohon maaf, dan silakan kalian tambahkan kolom komentar, tambahkan ide atau masukan kalian di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan di sana. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.